Oh ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan mungkin proses cara pasang sebagai protektor ke power ya, yang pernah kemarin ini juga pernah saya gunakan, dan ini saya lepas karena memang saya pasang pendingin sendiri. Sebelumnya kan saya pasang kabel ya, tak kasih kabel untuk menghubungkan IC 7812 ini menggunakan IC 7812 ini sebagai penyetabil ya, sebagai penyetabil tegangan dan penurun tegangan ya. Supply 18 15 itu bisa, tapi saya sarankan jangan 12 volt ya, 8 15 itu ya, 15. Nah, karena ini tak kasih kabel, tak taruh di body box agar supaya panas dari IC ini tidak berada di satu titik aja, biar menyebar ke body box ya, body box power. Nah, ini saya gunakan untuk saya pasang kembali, saya berikan IC yang lebih bagus. Inilah IC original. Kalau IC bawaannya itu memang saya kurang tahu yang itu original apa enggak ya, karena susah sekali membedakan. Kalau yang ini original ya, kualitas bagus. Nah, untuk speaker protector yang seperti ini teman-teman, saya lihat ya, kalian mungkin kalau nyari di online hampir sama speaker protector sama ya, mungkin sama seperti punya saya. Mungkin akan kaget ya, mungkin jangan kaget, atau mungkin kalian akan bertanya ke saya. Kemarin juga sudah ada yang nanya beli speaker, tapi itu dia punya bukan kendala sih, ada masalah itu di kenapa kok IC 7812 nya kok itu panas. Nah, itu bukan punya kamu saja, bukan yang kamu beli. Ini yang saya beli juga sama. Ini IC 7812 nya cukup panas, bukan hangat ya, bukan hangat. Kalau hangat ini stabil gitu, ini panas. Meskipun panasnya nggak terus menerus, tapi panas itu. Saya waktu megang itu aja nggak berani, sudah nggak kuat tangan saya. Kalau hangat tuh biasa ya, dipegang itu nggak begitu terlalu panas banget. Ini panas ya. Kenapa kok terjadi panas? Sebenarnya ada dua, karena beban dari relay ini cukup tinggi ya, sehingga IC ini mengakibatkan IC ini cukup panas ya. Relay dari yang dipakai sebenarnya ya, dipakai untuk istilahnya apa ya, katakanlah itu untuk katakanlah memutus tegangan ya, tegangan dari power gitu, anggap aja tegangan dari power yang akan diteruskan ke speaker itu diputus dari sini sementara. Nah, ini kan di sini ada kumparan ya, ada kawat lilitan yang begitu banyak, sehingga kalau agar berubah menjadi elektromagnetik, menjadi magnet, itu perlu dialiri sebuah tegangan itulah yang menyebabkan ini bebannya cukup besar ya, kan dari tegangan itu. Karena ini hanya 7812, tidak ada semacam penguatnya ya, tidak ada penguat seperti 3055 atau mungkin TIP ya, TIP 3055 atau yang lain. Jadi ya wajar kalau panas ya teman. Ini panas anget. Jadi untuk agar supaya kalian tidak terjadi apa-apa, kalau kalian mau, kalian bisa lepas, kasih kabel, nanti taruh di body box, itu dia agak panas anget gitu aja kalau di situ, karena dia panasnya itu bisa sudah dikatakan ya mengalir ke box gitu ya. Kalau teman-teman mau, ini saya contohkan aja, tapi untuk kedepannya apakah saya lepas atau enggak ya, saya nggak tahu ya. Masih ya, ini masih saya gunakan untuk contoh dulu. Nah, oke, karena fungsi speaker protector ini hanya satu, yaitu adalah untuk istilahnya itu adalah untuk memproteksi speaker. Kalau misalkan ada tegangan DCO tinggi, apalagi DCO misalnya 3 koma ya, wah pasti langsung protek. Nah teman-teman ya, hanya ini bukan anti konslet ya. Saya sudah pernah membahas bahwa speaker protector yang saya beli ini tidak anti konslet, karena anti konslet itu beda lagi, karena saya sudah pernah mengonsletkan itu tidak konslet ya, tetap malah jalan terus. Jadi ini saya menyatakan tidak anti konslet teman-teman. Nah, sebagai protector seperti ini, dan di sini outputnya ada dua, tapi ini di paralel ya. Sebenarnya ini adalah untuk output kipas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kipas angin 12 volt ya, itu kalian bisa nanti kasih langsung di sini tanpa harus bikin PSU sendiri. Itu juga akan malah menyebabkan ini juga semakin panas ya teman-teman. Nah, karena ini diikutkan dengan 7812, nah kita bisa lihat dari jalurnya. Ini jalur output sebenarnya. Nah, ini jalur output, dia itu masuk ke sini. Nah, jadi wajar gitu ya. Nah, ini jalur output teman-teman. Nah, kita bisa lihat juga ya, ini benar. Nah, jalur output jadi, nah seperti itu. Terus untuk apalagi ya, nah
mungkin ada kode merek, mungkin kode merek. Ini sebenarnya home industry ya, dia dirakit di rumah, mungkin beli PCB-nya terus komponennya dipasang di rumah ya teman-teman. Beda lagi kalau punyanya Bell atau BGR ya, mungkin beda lagi ya. Nah itu kalau kalian mau ya beli itu aja, gak ada masalah. Terus ada satu lagi yang mungkin menurut saya mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan evaluasi dan teman-teman harus teliti dulu ya sebelum memasangnya. Di sini saya menemukan ada sesuatu yang mungkin menurut saya kena, seharusnya ini tidak digabung ya. Nah ini kita bisa lihat balik ya, ini menurut saya ini adalah speaker in ya. Speaker in itu maksudnya speaker, atau speaker ini adalah output speaker yang berasal dari driver masuk ke sini, terus outputnya nanti ke sini. Ini yang ke speaker ya. Nah ini input speaker. Kalau kita lihat balik, ini adalah sekun ya. Nah sekun ini dia tergabung jadi satu dengan yang namanya lubang speaker. Kalau andai kan lubang speaker ini kita kasih ke body box yang terbuat dari plat, yang terjadi adalah bisa terjadi pada saat dibunyikan bisa rusak driver teman-teman, karena artinya plus ke ground itu tergabung jadi satu atau konslet gitu ya. Nah ini teman-teman harus simak ya, harus waspada dulu, terutama untuk bagian lubang-lubang. Kalian jangan langsung lihat dulu lubangnya ini apakah dia ada celah seperti penghubung A, B, C dan lain sebagainya. Nah seperti ini ya, ini hanya untuk teman-teman mengingatkan agar supaya lebih teliti lagi ya, Nah seperti ini. Nah ini harganya murah sebenarnya, nggak nyampe 70, nggak nyampe 50 atau 60, saya lupa. Jadi harganya pokoknya segitulah, intinya murah gitu ya. Nah setelah ini nanti kita pasangnya tuh gampang ya teman-teman, ingat ya, ini. Nah seperti itu. Oke ya, saya pasang dulu ke power biasa, ke power yang biasa saya pakai. Saya pasang karena saya sudah apa ya istilahnya itu, sudah saya pasang kabelnya, ini tinggal plug-plug. Nanti akan saya tunjukkan step by stepnya ya. Nah saya akan memasang di power yang pernah saya review juga sebelumnya teman-teman. Ini modelnya powernya, jadi ini power amplifier ya, jadi hanya power aja ya, jadi tidak ada tune control, tidak ada yang lain, jadi ini hanya power amplifier aja. Nah nanti akan saya pasang di sini ya. Nah sebelumnya akan saya tunjukkan dulu ya bagian-bagian sebelum kabel, karena ini kan sistemnya kan sudah saya pasang ya untuk perkabelannya, tapi akan saya jelaskan dulu jalur-jalurnya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, karena ini kan sudah saya pasang namanya soket ya, ini soket tegangan. Nah ini tegangan, yang satunya lagi ini sebenarnya adalah untuk kipas ya, kipas angin ini ya teman-teman. Ini adalah untuk kipas ini loh ya, ini adalah untuk kipas. Nah dan ini adalah soket, dimana soket tegangan ini adalah yang ke trafo ya, dari tegangan taho saya ambilkan dari tegangan ekstra dari jalur sini. Saya tunjukkan, ini adalah tegangan ekstra ya, kabelnya warna hijau hitam, jadi nanti mengarah ke sini. Nah teman-teman, jadi langsung aja kalian ambil dari 15 volt aja ya, nanti kalian ambil 15 volt untuk supply speaker protector. Nah speaker protector ini ada pembagian untuk outputnya, satunya lagi untuk kipas dan satunya lagi untuk memang speaker protector itu sendiri ya. Jadi memang sebenarnya ada jalurnya, sudah sebenarnya satu jalur gitu ya teman-teman, nanti bisa ambil salah satu aja ya. Jadi terus kembali ke sini lagi. Nah untuk bagian tegangan tuh yang di sini teman-teman, untuk input tegangan ini kan ada kakinya 3 ya. Usahakan memang di sini kalian bisa cek dulu ya untuk bagian groundnya itu di mana ya. Groundnya itu kita lihat dulu, bagian ground tuh jangan sampai salah ya. Ini adalah ground ya, kalau dari sini sudah tulisannya G. Oh ya bener, bagian yang sebelah kiri itu adalah ground. Nah ini adalah groundnya, dan di sini adalah bagian AC nya ya, atau anggap aja plus gitu ya. Jadi 15 volt ini ground. Ini udah benar karena saya sudah masangnya untuk bagian soketnya udah benar ya. Nah ini adalah ground, jadi yang ini adalah plus dan plus. Ini adalah untuk inputnya ya teman-teman, inputnya. Terus sedangkan outputnya, maksudnya output yang sudah masuk ke melewati rangkaian ya, atau sudah masuk dirubah menjadi tegangan DC, karena ini kan tegangan VAC ya. Tegangan VAC itu yang berasal dari trafo, belum disearahkan ya teman-teman. Jadi belum disearahkan, jadi kalau setelah disearahkan menjadi tegangan DC, ini adalah tegangan DC. Kalian bisa pilih salah satu atau mau dipakai dua-dua untuk yang lain ya. Ini untuk kipas ya teman-teman. Nah untuk kipas, jadi nah karena memang ini speaker protector dipakai untuk suplai kipas ya, untuk protektor ya, maka ini bisa, makanya ini karena cukup
anget ya wajar gitu ya. Jadi panas, bukan anget tapi panas. Jadi mudah-mudahan nanti kalau teman-teman tanya saya beli kenapa kok kemarin tuh panas kok anget ya, jadi kalian jangan kaget bahwa ini memang bener-bener anget ya. Oke, ini kita pasang dulu. Jadi ya ini bagian yang langsung ya teman-teman, ini bagian ini adalah dari trafo ya, dari tegangan dari trafo. Saya ambilkan tegangan ekstra. Jadi untuk bagian hijau ya, bagian kabel hijau itu sebenarnya jalur plus-plusnya ya, bagian AC nya di sini loh ya. Nanti kalian kalau beli ya kalian bisa cek-cek dulu plus dan ini ada ground ya. Nah, ini ground, ini hanya tinggal pasang gini aja. Nah ya, ini pasang gini aja, tinggal dipasang gini teman, seperti ini. Nah udah ya. Nah seperti ini udah selesai. Terus satunya lagi ini untuk kipas ya, kipas kita pasang aja sekalian ya untuk kipas. Nah udah seperti ini, atau enggak sepasang seperti sini juga gak ada masalah sebenarnya. Nah ya itu kipas. Nah ini kan sudah selesai ya teman-teman, untuk bagian untuk kipas dan juga untuk tegangan input ini udah kelar ya, selesai. Dah, langkah selanjutnya perhatikan ya, saya menggunakan spacer agak tinggi. Ini saya kasih 3 sudah lebih dari cukup, karena saya menghindari yang tadinya mana itu. Nah bentar ya, menghindari adanya terjadinya kesalahan ya, ini kesalahan dari sono ya. Ini harusnya dikasih pembatas, karena ini jadi satu bagian yang plus. Ini berbahaya kalau misalnya teman-teman nggak berhati-hati. Kalau bisa diteliti dulu ya, kalau setiap membeli speaker protector usahakan untuk keseluruhan kalian bisa teliti dulu. Ini bisa saya katakan waduh ini membahayakan sebenarnya teman ya. Oke ya, ini untuk bagian dari input speaker ya, input speaker. Nah input speaker itu sebenarnya berasal dari sini teman-teman, anggap aja input ya, ini output speaker masuk ke input speaker protector. Nah input speakernya ini saya menggunakan kabel yang ini warna merah ya. Nah warna merah itu adalah untuk input speakernya. Saya praktekkan ya biar teman-teman langsung tahu ya. Nah sebenarnya ini dipasang di luar power juga gak ada masalah. Input speaker teman-teman ya, ini adalah input yang ke input speaker protector. Ini sebenarnya kabel ini output dari driver SOCL ya. Kita langsung pasang gini. Nah udah, ini juga input ya, input, dan di sini aja input yang bagian R, atau ini L atau R. Nah kita pasang di sini. Nah set gitu aja. Nah untuk yang warna hitam itu adalah ground. Ini ground dari output speaker ke output speaker juga. Jadi teman-teman di jumper jadi satu itu ground nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi kalau di sini groundnya kok cuma satu, karena ground itu ya cuma satu. Jadi di jumper jadi satu nggak ada masalah ya. Bukan ground 1 ground 2 ya, tetap itu terhubungnya nanti jadi satu kesatuan ya. Jadi teman-teman ambil salah satu seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini selesai. Nah sebenarnya gampang masang speaker. Nah ini sudah selesai. Terus yang ini adalah bagian output ya, output dari yang akan ke speaker, karena sudah melewati speaker protector sebagai pengaman ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai salah pasang ya, jangan sampai salah pasang. Nah ini output speakernya, ini adalah output speakernya. Kita perdekat dulu ya teman-teman. Oke, ini saya perdekat dulu. Ini adalah untuk output speaker dan ini adalah untuk output speaker ya. Jadi kita langsung tinggal pasang gini aja. Nah udah seperti ini, tinggal pasang gitu. Nah maka ini udah selesai teman-teman. Jadi hanya tinggal seperti ini, tinggal tes, tinggal pakai, udah selesai. Karena ini fungsinya kan sebagai pengaman ya, sebagai pengaman spool. Kalau udah seperti ini ya udah selesai. Ini hanya tinggal pasang seperti ini aja. Nah pas gitu aja, udah selesai. Tinggal sekrup, tinggal tes gitu aja ya. Oke, ini saya sekrup, nanti kita tes hasilnya seperti apa. Jadi teman-teman, nah karena ini sebagai protector hanya melindungi spool teman-teman dari tegangan DCO tinggi ya teman-teman ya. Ini udah selesai, cuma itu aja sebenarnya, nggak ada yang lain. Jadi kalau teman-teman nanya speaker protector itu bisa mengurangi bass, bisa mengurangi, itu nggak ada ya, karena fungsinya bukan untuk suara, ini sebenarnya sebagai pelindung ya teman-teman. Oke, ini saya kasih skrup dulu, nanti kita tes ya teman-teman. Saya pakai
pakai mungkin ya pakai mixer ya. Ini saya tes ya, karena ya cuma hanya intinya cuma hanya pemasangan speaker protector aja, dan juga tips-tips cara mungkin membeli agar memasangnya. Teman-teman lihat-lihat dulu untuk speaker protector jalur-jalurnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini saya tes sekaligus closing. Memang ini cukup panas tadi ya teman-teman, jadi memang jika teman-teman mau ya nanti teman-teman bisa pasang di body box ya, di body box seperti ini loh. Ini dikasih kabel terus pasang seperti ini. Jikalau speaker protectornya samar seperti saya, dan saya akan coba menggunakan nanti mixer premium ya, premium 4 seperti ini. Nah ini oke ya teman-teman, saya rasa cukup ya. Mungkin saya itu aja. Ini yang kemarin juga yang pernah saya review. Jadi saya akhiri, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.